yang bakal menjadi calon ketua OSIS. Nah, silakan pilihlah yang terbaik. Dan hari ini juga kita akan dengar visi-visi mereka, bagaimana visi mereka untuk yang terakhir. Yaitu acara inti. Baik, kita sudah tidak sabar tentunya seperti apa wajah-wajah tiga kandidat calon ketua OSIS serta bagaimana cara mereka meyakinkan kita semua bahwa mereka lah yang layak memimpin OSIS 1 tahun mendatang. Dengan Wakil OSIS SMA Islam Al-Husniyah Muhammad Fadil Afrida bersama Muhammad Jahilul Haq. Selanjutnya, paslon 2 dengan kandidat calon ketua dan wakil OSIS Samsa Dwi Zuliana bersama Dwi Rahman Rizkyadi. Kemudian kita panggil paslon 3 dengan kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Inilah dia, Muhammad Rizky Ansayuwati bersama Teguh Mahfuzah. Baiklah, sebelum sesi pertama kita mulai, saya selaku moderator akan membacakan kata tertib debat. 1. Setiap pasangan calon yang akan menyanggah jawaban dari paslon lain harus memberikan instruksi dengan mengangkat tangan. 2. Setiap soal hanya diberi waktu menjawab selama 2 menit. Jika waktu menjawab sudah habis, maka setiap paslon dilarang untuk melanjutkan jawabannya. 3. Setiap jawaban di masing-masing paslon dilarang mengandung unsur sara. Yang terakhir, audiens debat tidak boleh melakukan kebisingan yang akan mengganggu konsentrasi debat. Demikian pembacaan tata tertib pada debat hari ini. Calon ketua OSIS dan wakil OSIS. Kesempatan pertama diberikan kepada paslon dengan nomor urut 1. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya mewujudkan OSIS yang telah diberikan, komunikatif dan teramah kuliah, serta berperan aktif dalam membangun kedisiplinan siswa yang harmonis. Dan misi saya yang pertama meningkatkan kualitas program keagamaan dan bakti sosial untuk mengasah empati siswa. Yang kedua, menjalankan fungsi pengawasan persebaya dalam hal kedisiplinan secara konsumtif dan intimidatif. Yang ketiga, mendukung penuh pengembangan minat dan bakat melalui kompetisi internal yang sehat. Dan yang terakhir, mengoptimalkan media sosial sekolah sebagai sarana informasi dan penyaluran bakat siswa. Ketika menjadi kondisi saya ingin mengembangkan ekstrakurikuler, contohnya seperti ekskul futsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 1 atas penyampaian visi-misinya. Selanjutnya, kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dan Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Salsa Dwi Juliana yang mencalonkan sebagai Ketua OSIS. Dan saya Mira Mustajani selaku calon wakil ketua OSIS. Saya siap mendampingi ketua dalam mewujudkan OSIS yang hebat, berpolis dan berprestasi. Melalui visi misi kami ingin memberikan siswa peluang bagi siswa untuk berkontribusi di bidang seni, media, teknologi, serta akademik dan akademik. Slogan kami adalah hebat, harmonis, berprestasi. Berani berkarya akhlak mulia. Slogan kami adalah hebat, harmonis, berprestasi. Berani berkarya akhlak mulia. Kami siap memimpin. Kami siap maju. Visi misi kami wujudkan. Visi kami adalah salah satunya untuk meringankan tugas guru, terutama dalam kegiatan ekstrakurikuler dan acara sekolah, dan menjadikan sekolah agama yang lebih harmonis, berprestasi dan berakhlak mulia melalui pengembangan potensi siswa di bidang agama, seni dan teknologi. Misi kami adalah meningkatkan bakat siswa di bidang seni seperti marawis, meningkatkan siswa di bidang media atau share media, membantu mengembangkan siswa dalam bidang akademik dan non-akademik. Program kerja kami adalah mengembangkan bakat siswa di bidang seni, media, teknologi melalui pelatihan dan kompetensi. Dan yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan acara sekolah. Baik, kami membantu hubungan baik bagi mereka yang kami. Terima kasih. Kepada paslon nomor 2 atas penyampaian visi misinya. Selanjutnya, kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai ketika anak-anak yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ajerofi selaku calon ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Teguh Mahfuza selaku wakil ketua OSIS. Tentunya dalam mencalonkan sebagai ketua OSIS, saya memiliki visi, misi dan program kerja. Visinya itu menjadi wadah saran, harapan dan kritik bagi siswa dan guru OSIS, mewujudkan OSIS yang beriman dan maju sekolahnya. Adapun misi kami adalah mengaktifkan kembali media sosial sekolah siang media sebagai sarana pembelajaran, inovasi dan kreativitas, menjadi wadah bagi suara kecil yang jarang terdengar. Dilanjut dengan program kita, yakni menjalankan kembali uang kartosis, membuat majalah pendidik dan kotak SAK di lingkungan sekolah, mengaktifkan kembali share media dan marawis, terutama share media yang menjadi salah satu opsi mempromosikan sekolah. Sekali lagi kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon 3 cukup. Yaitu menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim. Pertanyaan kami bacakan hanya 2 kali. Kepada paslon 1 dipersilakan untuk mencabut nomor pertanyaannya. Oh, ketua aman pokoknya. Takbir. Allahu Akbar. Baik, nomor pertanyaan untuk paslon 1 adalah nomor 4 dengan pertanyaan sebagai berikut. Baiklah, bagaimana sikap Anda dalam menghadapi beberapa anggota OSIS yang sedang berpartisipasi? Ekal. Takbir. Kami mengenai hatinya dan menjelaskan ulang agar dia mengerti. Persilakan kepada paslon 2 untuk mencabut nomor pertanyaannya.
nomor 1 aja. Aku dua-duanya. Baik, nomor pertanyaan untuk paslon 2 adalah nomor 8 dengan pertanyaan sebagai berikut. Kegiatan belajar mengajar atau kegiatan OSIS yang merupakan ekstrakurikuler. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, yang saya utamakan adalah saya akan mengutamakan kegiatan belajar mengajar karena itu adalah tanggung jawab utama sebagai siswa. Namun, saya juga akan mengatur waktu dengan baik agar tetap aktif di OSIS tanpa mengganggu prestasi akademik. Untuk nomor pertanyaannya. Lagi. Baik, nomor pertanyaan untuk paslon 3 adalah nomor 1 dengan pertanyaan sebagai berikut. Apa tujuan dari visi misi yang Anda miliki? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Tujuan dari visi misi saya ini sesuai dengan visi misi yang saya katakan sebelumnya. Visi dan misi kami bertujuan untuk menjadikan OSIS dan sebagai wadah saran, harapan dan pendidikan. Pendidikan dari guru maupun siswa. Dan pendidikan yang baik di lingkungan sekolah dan melanjutkan sekolah melalui kegiatan yang positif lainnya. Gaya baru. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kami silakan kandidat nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada kandidat paslon nomor urut 2. Silakan kandidat. Benarkan bagaimana upaya pengembangan akademik dan non-akademik agar tidak saling mengganggu. Misalnya, apakah ada strategi untuk memastikan bahwa aktivitas non-akademik tidak membuat siswa kurang fokus pada pembelajaran akademik, dan sebaiknya bagaimana? Dia bagus nih. Bagus nih, gua. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari kandidat nomor 1. Jadi saya akan mengatur waktu. Ada di hari setelah kita mengadakan pelatihan yang agar tidak mengganggu prestasi akademik atau non akademik. Saya akan melakukan atau akan mengadakan pelatihan yang mungkin tidak akan mengganggu pembelajaran di sekolah. Baik, terima kasih. Iya. Ya. Mantap, weh. Ya. Anak cantik. Bangga sama mama ini. Jangan banyak. Saya akan menghormati keputusan dan tidak memaksakan kehendak. Saya akan berdiskusi kembali dengan guru untuk mengetahui alasan penolakan. Terima kasih. Ya penonton. Wis kecewa Asbi. Wis ya aduh. Santai gue udah sebentar. Abang enggak tahu. Kelompok 3 baik. Ada di sini, Pak. Wis Pak, dia mau masuk kamera, Pak. Ada di sini. Kameranya ada di sini. Kamera mamanya. Apakah ada yang mengambil alih koordinasi tersebut? Jadi,
dari organisasi tentang masukkan kembali program bisa karena bisa dalam kapasitas dan siswa, bukan termasuk untuk menggantikan guru ya. Jadi apakah yang Anda maksud ini maksudkan kembali itu selama ini Marawis dan si Armedia itu berhenti? Enggak. Iya, boy. Go, masuk YouTube. Kita berhasil mengambil alih di betul ya. Jadi kami mengkoordinasikan siswa-siswa yang ingin daftar sebagai anggota Marawis. Karena yang seperti kita tahu Marawis sudah lama tidak aktif. Tolong katakan kembali visi dan misi dan program kerjanya. Visi kami adalah salah satunya untuk meningkatkan edukasi guru, terutama dalam kegiatan ekstrakurikuler dan acara sekolah, dan menjadikan sekolah agama yang lebih harmonis, berprestasi dan berakhlak mulia, melalui pengembangan potensi siswa di bidang agama, seni dan teknologi. Program kerja kami adalah yang pertama, mengembangkan bakat siswa di bidang seni, media, dan teknologi melalui pelatihan dan kompetisi. Yang kedua, meningkatkan prestasi siswa di dalam kegiatan ekstrakurikuler dan acara sekolah. Yang ketiga, membantu hubungan baik antara siswa dan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Baik, jika yang tadi Anda katakan membantu prestasi siswa yang berakhlak mulia. Jika di kelas terdapat siswa yang pintar namun tidak memiliki akhlak, mana program yang Anda lebih utamakan antara menambah prestasi atau membina akhlak? Ayo. Jadi saya akan memilih keduanya karena siswa yang pintar namun tidak memiliki akhlak, menurut saya akan memperburuk nama sekolah. Sedangkan tujuan kami untuk memajukan sekolah. Berdasarkan jawaban dari di atasnya kita melakukan dengan baik. Kemudian mengadu keputusan itu. Kemudian kita dulu. Kenapa tidak Anda lalu saja Pak Promotor tidak tahu akan misi dan misi yang Anda sebutkan? Santai dulu. Bukan berarti kami tidak sanggup, tapi jika itu anggota OSIS maka kami akan bertanggung jawab. Namun jika itu bukan anggota OSIS maka kami akan serahkan kepada guru atau wali kelas dan kepala sekolah. Silakan kepada kandidat paslon 2
Contoh definisi sekolah yang maju dalam visi seperti Udah bentar lagi mas sini. Contoh definisi sekolah yang maju dalam visi seperti apa secara spesifik. Contoh definisi sekolah yang maju dalam visi seperti apa dan spesifik. Kita kembali ke visi kita menjadi wadah SKK atau saran harapan pendidik bagi siswa dan guru murid. Mengingat dengan membuat kota SKK, mengingat kota SKK adalah wadah saran harapan yang kita memiliki serta bisa menjadi opsi bagi siswa yang berpengalaman karena tidak semua siswa berani melakukan dirinya dalam forum atau bercakap secara langsung guna memeriksi dan menambah ide bagi opsi diri sendiri teman. Ustaz, sepertinya Pak Guru baru tidak mendengarkan apa yang saya bicarakan. Dengan membuat visi nyata seperti kota SKK dalam harapan dan pendidikan. Selanjutnya, kami persilahkan kepada kandidat paslon 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Kalian mau meningkatkan program keagamaan dan bakti sosial untuk mengasah empati, betul? Gimana kalian ukur kalau empati siswa benar-benar meningkat, bukan cuma hadir lalu pulang? Terima kasih. Kalian mau meningkatkan program keagamaan dan bakti sosial untuk mengasah empati, betul? Gimana kalian ukur kalau empati siswa benar meningkat, bukan cuma hadir lalu pulang? Menurutnya Kasih makan MPG dulu. siswa yang terjadi tidak merasa karena Pak ini seorang Takbir. Kasih makan MPG dulu. kami bagaimana cara Anda agar siswa yang tidak merasa bersalah. Ya, kan saya tidak pernah berjalan, kan ada siswa lain ya. Mantap Ade. Misalnya dia bolos kenapa? Bolos mana? Ada sanksinya. Sanksinya Yang bilang tadi bolos. Gimana kalian ukur kalau empati siswa benar-benar meningkat? Ayo teguh. Karena kalian juga mau meningkatkan program keagamaan dan bakti sosial untuk mengasah empati. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya untuk paslon 2, apa kelebihan atau keterampilan yang kamu miliki sehingga kamu merasa layak untuk dipilih menjadi ketua? Saya siap mendengar
apa dia? Kalau takut dia aku di sini. Mana bener? Memberikan sanksi yang berat seperti contohnya sanksi yang berat membawa orang tuanya, memanggil orang tuanya ke sekolah. Kalau misalnya masih makan, bisa dikeluarkan dari sekolah. Kalau dikalikan, nanti kita berpikir, kalau berpikir, melanggar lagi bawa tua. Kalau masih kita juga, keluarkan dari sekolah. Betul. Kalau misalnya masih dekil atau baik, jadi Dan Anda juga akan bolos sekolah seperti yang sebelumnya saya lihat Anda pernah bolos sekolah. Dari paslon 1 jika ada murid yang melakukan kesalahan dipanggil orang tuanya. Terus kalau misalnya dia berkesalahan lagi bakal dikeluarkan dari sekolah. Bagaimana tanggapan ketiga paslon kalau misalnya ada anak yang membuat kesalahan besar selama 3 kali dan tetap tidak dikeluarkan dari sekolah, malah itu memalukan nama sekolah. Bagaimana tanggapan kalian? Alasan tidak ingin mengeluarkan siswa tersebut. saya berkomunikasi kepada kepala sekolah bahwa kenapa tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Jadi pernah dari masalah karena kuncinya adalah komunikasi yang baik, mendengarkan masalah dari semua pihak dan menanyakan kepada kepala sekolah alasan tidak mengeluarkannya, karena kepala sekolah pun harus bersikap tegas kepada siswa yang tidak diberikan.